Jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir yang kita baca tentang makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis dari Abdurrabbil Ka'ab Abdullah bin Amr, Nabi pernah mengatakan, man ahabba ayyuzah saha anin nar wa yudkhala al-jannah fala tudrikul maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang pengen dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah saat kematian menyusulnya. Saat kematian tiba, ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyu'ta ilaih, supaya memberi pemberian kepada manusia dengan pemberian yang mana jika pemberian itu diberikan kepadanya, dia juga senang terhadap pemberian itu. Ini makna wala tamutunna illa wa antum muslimun menurut Imam Ahmad. Hadis Imam Ahmad. Jadi siapa yang pengen ditokne saka neraka dan dimasukkan dalam surga, maka matilah dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Maka dijaga iman itu terus menerus sampai mati. Dan jadilah orang yang kalau memberi sesuatu itu dengan pemberian yang dia juga suka. Bila menerima pemberian sejenis, kalau Anda tidak suka mendapatkan nasi aking, ya jangan memberi orang nasi aking. Kalau Anda nggak suka memberi orang itu dengan buah-buahan yang buruk, ya jangan kau berikan mereka buah yang buruk atau busuk. Diberilah dengan pemberian yang baik. Nah, berikutnya juga masih dari Imam Ahmad, di mana bersumberkan dari Imam sahabat Jabir radhiyallahu anhu, konon baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, kurang lebih 3 hari sebelum wafatnya, beliau mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yusinu dzana billahi azza wa jalla. Artinya, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan berprasangka yang baik kepada Allah azza wa jalla. Jadi ojo pisan-pisan mati, kejaba mati dalam keadaan berprasangka yang baik. Husnudzon. Ini mati takwa. Jadi niku ojo nganti mati dalam keadaan tidak berbaik sangka. Selalulah kita berbaik sangka kepada Allah. Dalam hal apa di sini? Maksudnya berbaik sangka akan ampunannya Allah, berbaik sangka akan rahmatnya Allah, berbaik sangka akan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aja wong mati dalam kematiannya ya suudon, aduh mlebu neraka iki. Waduh, rasa mlebu swarga iki. Wah, ini alamat diadab ini. Jangan. Ternyata mati yang baik itu meskipun kita punya amal yang buruk, perilaku yang buruk, kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan yang sumber dari Abu Hurairah yang juga didapatkan dalam Imam Ahmad. Inna Allah Ta'ala qala, Allah berfirman, ana idza dhanni abdi bi fa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Sesungguhnya Allah telah berfirman, aku mengikuti prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia berprasangka yang baik kepadaku, itulah yang akan dia dapatkan. Dan jika dia berprasangka yang buruk terhadapku, maka itulah yang akan dia dapatkan. Nah, ngono makane adiniku selalu berprasangka yang baik. Penyono sing sae.
ampun gadah penyono ingkang boten sae. Terus siapapun kita, usahakan kita ini mati dalam keadaan prasangka yang baik. Lek gadah prasangka sing apik niku nggih angel, gantung kebiasaan. Nek biasanipun kita tumindak ingkang boten sae ya anake mung deg-degan, ketakutan. Tapi jika seorang sudah membiasakan diri dengan perkara yang baik, maka hadiah apa? Kebaikan-kebaikan yang sama. Ini pun gelem ra gelem, nah kita bagi selamat itu ya selama hidup selalu berbuat yang baik. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakan. Yang suruh Allah meyakini, yakini. Yakin namun setengah-setengah. Iya ora, percaya ora, kadang percaya kadang ora, sehingga orang itu menanya labil, tidak stabil. Nek stabil berarti tetap ajek mantep, nek labil niku ya gonta ganti. Esuk tempe sore tahu. Pada brodel ini wis berubah wujud. Gitu. Makanya perkataan Allah ana idza dhanni abdi bi, kan? Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia ini mati dalam keadaan punya prasangka akan masuk surga, jangan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia prasangkanya, duh cilaka neraka iki dilebokne neraka. Makanya orang-orang yang punya prasangka yang baik kepada Allah itu mesti kenal dengan Allah. Hanya dia akan selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah. Selalu berusaha untuk bagaimana Allah selalu ingat kepadanya dan dia ingat kepada Allah. Nah dhewe niku nek gak kenal karo Gusti Allah, gak mungkin di prasangka yang baik. Nah kita jadi hamba itu harus punya namanya makrifat, kenal Allah dengan sebaik-baiknya. Adeno dipun dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalimat yang bisa menjaga iman. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, maha esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku, baginya kerajaan, segala macam kerajaan. Walahul hamdu, dan punya segala puji. Yuhyi, dialah yang menghidupkan. Wa yumit, dan dialah pula yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan jazat ala kulli syai'in qadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini dijaga. Kalimat-kalimat seperti kalimat-kalimat yang bisa menjaga keimanan. Sehingga manakala orang itu akan mati, ingat kepada Allah. Dan ia berharap dengan rahmatnya Allah. Dia berprasangka baik dengan maghfirah dari Allah. Maka dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan apa yang dinyono-nyono, yang dipersangkakan. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, ini dari Al-Bazzar, bahwa sumbernya dari salah seorang sahabat, yaitu Ja'far bin Sulaiman dari Sabit. Hadisnya panjang begini, la yastami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin ila a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Jadi kalau ada orang itu datang pada Nabi, ceritanya itu dia selalu gelisah, khawatir gitu kan. Jangan sampai masuk neraka, dan ia berharap itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana Nabi, saya itu kondisi seperti ini, saya takut masuk neraka, saya ingin masuk surga. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul dalam satu hati seorang hamba. Jadi tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba. Seperti dalam keadaan sakitnya seperti ini, jadi kadang-kadang kena seloro nemen kan gelisah. Ya orang tahu ngalami. Wong nek lara nemen gelisah. Itu bukan sesuatu yang aneh.
sesuatu yang wajar sebenarnya itu. Cuman gelisah apa? Nah gelisah ditinggal lunga bojone lah itu sing ora apik. Gelisah engko warisan iki rebutan itu sing ora apik. Gelisah begini begitu yang tidak baik. Ketika orang itu gelisah, ya Allah, aku berharap kematian yang baik. Kemudian harapannya surga, kemudian juga takut neraka. Ya. Dia takut kalau dimasukkan neraka. Tapi juga dia takut bila tidak masuk surga. Bisa. Maka katakan, ketika orang dalam kondisi seperti ini, dikatakan melainkan Allah akan memberinya apa yang diharapkannya. Jadi Allah bakal memberikan kepada orang ini apa yang diharapkan. Kalau harapannya surga akan diberikan surga. Kalau harapannya diluarkan dari neraka akan diberikan jalan keluar dari neraka. Jadi itu harus berusaha terus untuk berharap besar dan agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mudah saya katakan kalau tidak berusaha untuk mendekat kepada Allah. Ini loh. Wong niku nek tau ngrasakne soto. Bayangan nek luwe kalau panan dia pengen soto. Kalau dia punya kesukaan sate. Begitu dia lapar kalingane sate. Alias memori itu menjadi satu gambaran bagaimana kebiasaan orang itu. Maka mau tak mau kita harus membiasakan yang baik tadi itu. Meskipun juga ada orang yang biasanya welek Arab mati itu tobat ya, nek jumlahnya kan mung sithik. Yang paling aman kita selalu berbuat baik. Berbuat baik saja. Tadi subuh tadi sebelum saya ke sini, setelah saya nonton namanya Sejarah Kristen. Ada namanya Sadrah wong Purworejo. Dulunya itu dia adalah santri, mondok nang pesantren. Nah, kemudian kenal dengan company Belanda, kemudian malah jadi Kristen. Bahkan jadi tokoh Kristen terkenal di Purworejo sana. Namanya I Sadrah. Nah, bagi mereka dianggap wali, wali songo lah begitu. Ini contoh. Jangan sampai kita menjadi orang yang di akhir hayatnya bukan kuat Islamnya malah murtad. Artinya sing awalnya dadi santri iso dadi murtad. Nah, kenapa? Nah, ora istiqomah. Nah, istirahat. Ngaji itu ora entuk prei. Ustaz libur ya alhamdulillah ora apa-apa. Nah, tapi jangan kemudian pembahasan lebu malah ramangkap. Ini zaman bintu ngaji Ustaz Ranjang itu innalillahi wa inna ilaihi. Saya itu satu libur alhamdulillah. Gitu kan. Gitu loh. Nah, sekolah saya beda sekolah biyen. Sekolah saya itu engkah-engkah nek game. Sinaune sithik game sedina penuh. Kandhane sangel. Mbuh apa kinyat zaman mang Allah rubah atas kehendak Allah atau apa yang terjadi, ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Manusia itu hanya bisa memberikan petunjuk, nggak bisa memberi hidayah dalam pengertian taufik, nggak bisa. Nah, makanya ketika seseorang itu memiliki satu kebiasaan yang baik kok dulure anak ora apik ya pasrah aja pada Allah. Pasrah aja pada Allah. Karena Nabi Nuh saja nggak bisa memberi petunjuk pada meskipun bapaknya Nabi gitu. Bibitnya ya tapi kan semua yang punya adalah Allah. Ujian bagi seorang nabi. Nek nabi diuji apa meneh awake nganti anak wong punya anak itu anak dijenenge Ujianto. Ujianto. Nah hidupnya itu penuh dengan ujian, malah anak jenenge Ujianto sisa. Ada juga mungkin orang yang lahir itu pada saat anaknya ulangan yang aliyah. Ulangan yang aliyah.
anak lahir jenenge Ulangan Man. Ya. Ada betul nama itu. Saya kemarin antar jamaah itu ada namanya Bu Ani Ulangan Man. Tak tanya, Bu ini jeneng asli apa bukan? Iya loh Pak, nama dari ayah saya ini. Kok Ulangan Man? Apa pas akhirnya bapaknya Ulangan Neng Man? Oh yang guyungnya kayak. Karena orang ya jenengnya lucu. Ulangan MAN. Mocone Ulangan Man. Jadi Ani Ulangan Man. Saya jadi kemengkelan guyu tak. Kalau ini pas Ulangan Man ibu yang guyu. Nah, jadi ada orang kasih nama seperti itu. Jenenge Ujianto. Nah, prihatin. Kemudian nama-nama yang lain pas peristiwa Krismon ya jenenge Muhammad Krismono. Ya. Pas anak jenenge Covid jenenge Siti Covidasari. Macam-macam. Nah, yang jelas kalau bisa memori buruk itu jangan dibawa-bawa. Kalau yang baik boleh-boleh saja. Nah, dan yang jelas usahakan kita dalam suasana selalu ingat kepada dan berharap rahmatnya Allah. Kebiasaan itulah yang membentuk satu refleks gitu. Wong itu nek wis biasane sebelum subuh udah bangun. Itu refleksnya ya mesti wis. Tapi nek ora digugah ora tangi ya. Ora tangi. Itu loh. Makanya dibiasakan. Bagaimana kita menjadi satu hamba yang terbiasa dengan kebaikan kita. Nah, ini. Kemudian yang berbahagia, ada sebuah riwayat mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla akhara ila qaiman. Aku telah berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku tidak akan mundur dalam keadaan berdiri. Maksudnya apa di sini? Nah, alias dalam keadaan sujud. Jadi tidak akan mundur ketika kemudian berdiri. Ada yang menyebutkan bagaimana caranya wong nyungkur sujud itu kayak mundur sih. Nah, ya. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian itu kan ada yang mundur selangkah dulu kemudian sujud, ada macam-macam gitu. Yang minta wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah mati dalam keadaan sujud. Sujud itu simbol daripada ibadah. Salat. Mati dalam keadaan sedang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam kerjaan mengerjakan kebaikan. Mati dalam keadaan mengerjakan ketakwaan kepada Allah. Dan ya ono mang wong sira tau apik kok ya dumadakan pas apik terus mati ya. Nang oka-oka itu wong itu dimatikan dalam keadaan kebiasaannya tadi itu. Biasanya mendem, oka-oka matine ya mendem. Biasanya dia taat, mati dalam keadaan taat. Kecuali Allah mengendaki tadi itu untuk beri pelajaran pada yang lainnya. Bagi yang tiba-tiba pengen sholat padahal biasanya itu mau 5 kabeh, kemudian kok yang masjid bisa mati. Pelajaran bagi yang melihatnya bahwa Allah itu masih membuka pintu rahmat bagi siapapun yang pengen bertobat. Dan juga kita supaya apa? Tidak memutus harapan orang-orang yang berbuat dosa. Siapapun pendosa itu kalau dia masih punya harapan yang baik, itu lebih Allah sukai. Dikatakan al-fajirur raji khairum min abidil muqnit. Seorang pendosa yang selalu berharap dengan rahmatnya Allah lebih Allah suka daripada ahli ibadah namun suka berputus asa. Salat sregep nang mung gresula ya ana ora ngono. Itu. Salat ajeb nang mung gresula wae.
itu berarti dia ini putus asa. Masa kalah karo wong mendem, sing mendem ora tau ngresula kok nek mendem. Iya toh? Ana ora wong mendem ngresula. Ana ora wong zina ngresula itu. Wah, ora penak iki. Lah ya gitu loh. Ora penak iki. Nah, itu loh. Masa ada kalah wong sing ngono kuwi. Wong taat kok malah gresolonan, berarti kita kurang istiqomah. Kalau begitu berarti wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu adalah mati dalam keadaan taat kepada Allah. Mati berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, mati memberikan kebaikan yang terbaik pada manusia, dan mati dalam keadaan yaitu senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian juga mati dalam keadaan syukur, dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kematian-kematian yang diharapkan, kematian-kematian yang diinginkan. Dan siapa mati dalam keadaan seperti ini, dia insyaallah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.